Halo Cinephile, kalian masih inget gak sama Stitch? Alien kecil berwarna biru, super aktif dan nyeleneh yang dulu jadi ikon masa kecil kita. Siapa sih yang bisa bayangin ada makhluk buatan alien yang kuatnya gak masuk akal? Badannya berbulu dan kepintarannya kayak komputer. Aneh kan? Tetapi walaupun kuat, ia punya satu kelemahan. Tahu gak apa? Yaitu dia takut banget sama air, friend. Iya, air. Kayak kucing peliharaan kamu di rumah. Dan sekarang dia jatuh ke bumi, planet yang isinya 70% air. Ceritanya nggak berhenti di situ. Di sisi lain ada seorang anak kecil bernama Lilo. Kesepian, nggak punya teman, nggak punya orang tua, dan hanya punya satu keinginan, yaitu sahabat sejati dalam hidupnya. Siapa sangka makhluk aneh dari luar angkasa dan anak kecil yang kesepian ini bakal jadi duo paling nggak terduga di tahun 2025. Penasaran sama kisah mereka? Kalau gitu jangan lupa buat siapin cemilan ya. Dan gak banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Para alien dari berbagai penjuru galaksi berkumpul dalam rapat besar-besaran. Pusat perhatian mereka tertuju kepada seorang ilmuwan gila bernama Jumba. Dia bikin ulah dengan melakukan eksperimen rahasia yang melanggar hukum galaksi. Hasil eksperimennya aneh banget. Makhluk kecil, tapi bahaya luar biasa. Cepat, kuat, dan kecerdasannya yang setara superkomputer. Pada awalnya ia diberi nama 626, tapi biar lebih gampang aku bakal manggil dia 626 dulu ya. Dewan Galaksi langsung murka. Mereka marah karena Jumba main eksperimen sembarangan, tanpa izin dan bisa mengancam keamanan seluruh jagat raya. Akhirnya situasi ini akan dijebloskan ke dalam kurungan dan setelahnya ia akan diasingkan di planet antah berantah. Tapi nggak lama kekacauan terjadi. Situasi sini akalnya pinter banget. Ia berhasil membuat sistem pengamanan dan senjata di kapal jadi error. Dan Situ-Six langsung tancap gas kabur. Dia berhasil menyelinap dan mencuri salah satu pesawat darurat. Para pasukan alien langsung mengejar, tapi 626 keburu tancap gas menuju planet kecil bernama Bumi. Meski kabur, makhluk itu nggak sepenuhnya bebas. Soalnya di leher dia udah dipasang alat pelacak. Dewan Galaksi bisa memantau pergerakannya lewat sistem komputer. Pada awalnya mereka tenang karena pesawatnya kelihatan bakal jatuh di tengah laut. Mereka tahu kalau kelemahan Situ-Six itu tubuhnya makin berat kalau kena air. Jadi mereka mikir, udah aman, paling juga tenggelam. Tapi ternyata pesawat itu jatuh di pulau tropis kecil yang bernama Hawaii. Mengetahui hal tersebut, Ibu Dewan langsung bergegas menyuruh Jumba dan satu lagi alien anak buahnya yang bernama Blakely untuk segera mencari keberadaan Situ-Six ini. Di sebuah kepulauan yang indah, hidup seorang anak kecil bernama Lilo. Dan hari ini dia akan tampil di acara pementasan tari bareng teman-temannya. Tetapi nampak teman-temannya gak ada yang akrab, bahkan beberapa sering menindasnya. Pas di panggung, Lilo sengaja didorong oleh salah satu cewek yang paling sering ngejek dia. Katanya Lilo gak punya teman, gak ada keluarga yang nontonin dia tampil di sini, bahkan kakaknya, Nina, yang udah janji bakal datang, tetap gak muncul juga. Kesal dan marah, Lilo dorong balik temennya. Anak itu jatuh, acara menjadi rusuh dan akhirnya dibubarkan. Sampai di rumah, Lilo ngambek total. Dia mengunci dirinya. Sampai-sampai Nina kakaknya gedor-gedor pintu, tapi Lilo nggak mau buka juga lantaran merasa dikecewakan oleh kakaknya yang sudah berjanji akan datang. Di tengah situasi itu datanglah Ibu Kekoa, petugas sosial yang ngurus anak yatim di Hawaii. Dia masuk dan langsung kasih peringatan ke Nina. Kalau kamu nggak bisa rawat adikmu dengan baik, hak asuh Lilo bisa dicabut. Nina pun mematuhinya karena sangat tidak ingin kehilangan adik tercintanya. Setelah peringatan itu, Ibu Kekoa pergi. Malamnya Lilo curhat ke sang kakak. Dia cerita soal pementasan, soal betapa dia ngerasa kesepian dan gak ada anak yang mau jadi temennya. Hatinya benar-benar hancur. Namun tiba-tiba dari atas jendela kamar, Lilo lihat sebuah bintang jatuh. Tanpa mikir panjang, dia langsung doa, semoga saja aku bisa punya teman sejati yang gak akan ninggalin aku.
hope and pray, hope and might, someone who won't run away. Sementara itu, jauh di tengah hutan Hawaii, pesawat 626 terdampar di sana. Si makhluk kecil biru itu keluar dari bangkai pesawat dan ia langsung mencari sumber listrik buat ngancurin alat pelacak yang nempel di lehernya. Di dekat situ lagi ada pesta besar. Awalnya sih dia cuma ngintip-ngintip, tapi pas lihat ada kue di atas meja, dia sangat tergiur dan langsung meluncur gaspol ngambil makanannya. Tapi masalahnya nih, dia terlalu gegabah. Gerakannya nggak terkontrol, gerabak-gerubuk bikin rusuh. Acara itu berubah jadi kekacauan total, membuat semua orang-orang panik dan ada juga yang rekam kejadian itu pakai handphone. Semua kaget dan keheranan dengan makhluk aneh yang ada di depan mereka. Setelah menyantap semua kue yang ada tanpa ia sadari, bis melaju kencang, menabraknya sampai membuat ia terpelanting dan pingsan. Keesokan paginya, dua alien pemburu, Jumba dan Pleakley, akhirnya mendarat di bumi. Mereka langsung tancap gas mulai memburu eksperimen 626 biar nggak mencolok dan ketahuan manusia. Tidak lupa mereka juga menyamar jadi manusia biasa. Sekarang pria yang brewok itu adalah Jumba dan yang satu lagi yang gayanya agak aneh itu Pleakley. Dua alien ini menyewa sebuah kamar hotel kecil yang mereka jadikan markas rahasia untuk menyusun rencana menangkap si makhluk bandel itu. Sementara setelah kejadian ditabrak bis malam, eksperimen 626 malah terdampar di tempat penampungan hewan. Tempat itu penuh dengan anjing-anjing yang siap diadopsi. Bukannya diam, dia langsung dobrak kandang dan coba kabur. Tapi saat melihat kue yang menggoda di depan pintu, fokusnya langsung teralihkan. Tanpa pikir panjang, dia langsung santap habis-habisan kue itu. Belum sempat puas, tiba-tiba, sebuah peluru bius meluncur cepat ke arahnya. Ternyata, Jumba dan Pleakley sudah berhasil melacaknya sampai ke sana. Tapi si kecil lincah ini tidak mudah untuk ditangkap. Lalu dengan gerakan gesit, dia menghindar dari tembakan, lompat ke sana sini. Di saat yang bersamaan, Lilo kebetulan juga sedang mampir ke tempat penampungan hewan itu. Diantar oleh seorang nenek bernama Tutu untuk melihat-lihat anjing yang ada di sana. Pas dia naik ke langit-langit buat sembunyi, dia melihat Lilo yang saat itu sedang melihat-lihat para anjing. Berharap bisa nemu teman baru buat diajak pulang. Mengetahui hal tersebut, 626 langsung dapat ide. Dia buru-buru turun dan berpura-pura jadi salah satu anjing peliharaan. Semua itu dilakukan biar bisa diadopsi Lilo dan sekaligus ngumpet dari kejaran dua alien pemburunya. Dan disinilah awal mula kisah mereka. Lilo langsung tertarik saat melihat sosok hewan kecil itu karena bentuknya yang aneh, gerakannya lincah, dan kelakuannya tidak seperti anjing pada umumnya. Tapi justru itu yang bikin Lilo penasaran. Menurutnya hewan itu pintar, lucu, dan entah kenapa cocok jadi temannya. Tanpa pikir panjang, Lilo pun memutuskan untuk mengadopsinya. Setibanya di rumah, Lilo langsung memberikan nama baru untuk makhluk itu, Stitch, panggilan barunya. Dan sejak saat itu, petualangan mereka pun resmi dimulai. Di sisi lain, kehebohan tentang kemunculan Stitch makin hari makin viral. Setelah insiden kacau yang ia buat di pesta kemarin, beberapa rekaman video sudah terlanjur menyebar luas, bahkan situasinya makin serius karena pihak CIA pun sampai ikut turun tangan dan berhasil menemukan bangkai pesawat alien yang dipakai Stitch. Waktu demi waktu mereka lalui bersama, hubungan mereka mulai terjalin. Untuk pertama kalinya, Stitch merasa tidak dikejar melainkan diterima oleh teman manusianya. Selesai main di pantai, Lilo dan Stitch dijemput Nina untuk pulang. Tapi di tengah jalan, mobil mereka tiba-tiba ngerem mendadak karena hampir saja menabrak seseorang. Dan yang mengagetkannya, itu adalah Jumba yang sedang menyamar. Stitch pun langsung ngeh kalau itu dia.
Jumba yang sadar Stitch ada di dalam mobil langsung pura-pura minta maaf dan mempersilahkan Nina untuk lanjut jalan. Tapi diam-diam dia memasang alat pelacak di kolong mobilnya supaya dia dapat terus mengawasi keberadaan Stitch tanpa diketahui. Sesampainya di rumah, mereka langsung beristirahat. Keesokan paginya, sang kakak berniat untuk mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta Lilo yang masih kecil. Saat di depan rumah, dia kedatangan ibu Kekoa dan temannya seorang pria yang ternyata sedang menyamar. Pria itu adalah agen CIA yang menemukan bangkai pesawat Stitch. Mereka mengatakan kalau niatnya hanya ingin mengecek keadaan Lilo dan Nina. Tapi diam-diam si agen itu mencuri sampel bulu dari Stitch tanpa ada yang sadar. Nina berangkat ke tempat interview kerja barunya, ditemani Lilo dan Stitch. Awalnya semua berjalan lancar, tapi Stitch yang memang tidak bisa diam mulai bikin ulah. Ia lari ke sana kemari bareng Lilo, main sembarangan sampai akhirnya bikin kafe berantakan. Gelas pun banyak yang pecah, lantai kotor dan kaca belepotan. Karena kekacauan itu, para pemilik kafe jadi ogah untuk menerima Nina. Hal itu pun membuat Nina frustasi dan putus asa. Karena mau bagaimana lagi, ia akan terus seperti ini, membawa adiknya dan hewan peliharaannya yang tidak ia suka, pergi mengikutinya kemanapun. Sampai akhirnya harapan baru muncul. Lilo memberikan Nina secari kertas iklan yang bertuliskan dibutuhkan instruktur surfing. Tanpa basa-basi, setelahnya mereka langsung tancap gas berangkat ke pantai itu. Nina mengajak Lilo dan Stitch untuk berselancar bersama, mencoba menikmati hari dan melupakan kekacauan sebelumnya. Semuanya tampak menyenangkan, sampai tiba-tiba dari arah belakang muncul Jumba dan Plickly yang ternyata sudah sejak tadi membuntuti mereka diam-diam. Kehadiran mereka membuat suasana jadi kacau, papan selancar terbalik dan semua orang tercebur ke laut. Lilo terseret arus dan Stitch langsung kesulitan karena tubuhnya makin berat saat terkena air. Untungnya David, tetangga mereka yang juga ada di pantai, segera terjun dan menarik mereka semua keluar dari air. Lilo dan Stitch akhirnya selamat, tapi Lilo harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang sempat memburuk. Code 51. Lilo! Bu Kekoa datang menjenguk Lilo yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana, Nina tampak sangat cemas dan kebingungan karena ia tidak punya cukup uang untuk menanggung biaya pengobatan adiknya. Melihat kondisi itu, Ibu Kekoa dengan tenang menjelaskan bahwa semua biaya akan ditanggung pemerintah jika hak asuh Lilo resmi diambil alih oleh dinas sosial. Tapi sebagai gantinya, Lilo harus dipisahkan dari Nina dan tinggal di bawah pengawasan negara. Mendengar hal itu, hati Nina remuk. Meski berat, ia tak punya pilihan lain selain melepas adik yang paling dia cintai. Sesampainya di rumah, Nina menikmati malam-malam terakhir bersama sang adik sebelum akhirnya mereka akan berpisah. Pagi harinya, Ibu Kekoa dan pria dari CIA itu datang lagi. Kali ini tujuan mereka menjemput Lilo untuk dibawa ke panti asuhan. Nina yang pasrah hanya bisa mempersilahkan mereka masuk ke kamar Lilo. Tapi begitu pintu dibuka, kamar itu kosong. Lilo menghilang. Ternyata Lilo sedang mencari Stitch yang saat itu merasa sangat sedih. Stitch kembali ke tempat penampungan lamanya setelah tahu kalau Lilo akan pergi. Dia terpukul karena merasa kehilangan satu-satunya teman yang benar-benar peduli padanya. Gak lama, Lilo akhirnya muncul dan mencoba meyakinkan Stitch bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun banyak yang menilai Stitch hanya sebagai hewan peliharaan yang merepotkan, Lilo bilang itu gak sepenuhnya benar. Stitch pun tersentuh dan langsung memeluk Lilo erat-erat. Tapi suasana haru itu tiba-tiba buyar karena dari arah belakang Jumba muncul. Tetapi dengan cerdiknya, Stitch langsung mencuri senjata pembuka portal yang dipegang oleh Jumba dan menjebaknya, lalu mengajak Lilo
untuk kabur dari sini. Seluruh orang mencari Lilo, bahkan para tetangga seperti Nenek Tutu dan David ikut turun tangan. Saat kabur mengumpet di rumah, ia langsung mencari keberadaan kakaknya lewat telepon rumah. Tetapi tak kunjung membuahkan hasil. Dari depan pintu terlihat bayangan yang awalnya Lilo kira itu adalah bayangan kakaknya. Saat hendak menghampiri, ia langsung ditarik oleh Stitch. Dan ternyata itu adalah Jumba. Pertarungan antara Stitch dan Jumba berlangsung sengit sampai akhirnya Jumba terjepit kulkas. Dalam kondisi itu, Jumba memainkan jurus pamungkasnya, yaitu khotbah no jutsu. Dia mulai berbicara ke Lilo, mengatakan kalau Stitch sebenarnya nggak benar-benar ingin diadopsi. Stitch cuma berusaha mencari tempat aman karena sedang diburu banyak alien. Ucapan itu bikin Stitch terdiam. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar bertanya dalam hati, apa dia memang menganggap Lilo sebagai keluarganya? Atau selama ini dia cuma numpang aman? Perasaan itu membuat Stitch jadi ragu dan akhirnya ia memilih untuk menyerah karena nggak mau Lilo ikut terlibat lebih jauh dalam masalahnya. Kemudian setelah itu, Jumba langsung membawanya ke pesawat. Likli yang datang belakangan justru apes. Penyamarannya ketahuan secara nggak sengaja dan ia langsung diamankan oleh agen CIA. Dalam kondisi ditahan, ia dipaksa untuk ngasih tahu di mana Lilo dan Stitch berada. Kalau menolak, ia nggak akan bisa hidup tenang di bumi. Mau nggak mau, Likli akhirnya ngaku dan buka suara. Sementara itu di dalam pesawat milik Jumba, Stitch tampak terkurung. Tiba-tiba Lilo muncul setelah berhasil menyelinap masuk diam-diam. Hey, fix your seats, don't touch the door. Not touching to see what others can. Push, go. Di dalam pesawat, mereka mulai membuat kekacauan. Sistem dikacaukan, kabel-kabel dihancurkan, dan pertarungan besar pun kembali pecah. Hey, what are you doing? Puncaknya, Jumba akhirnya terpental keluar dari pesawat gara-gara tombol yang mereka tekan. Tapi sayangnya Stitch dan Lilo juga ikut jatuh karena nggak sempat menyelamatkan diri. Di dalam air, Lilo berusaha sekuat tenaga untuk menarik Stitch naik ke permukaan. Tapi tubuh Stitch terlalu berat karena tergenang air. Lilo kehabisan tenaga, sampai akhirnya sang kakak dan David datang tepat waktu untuk menariknya keluar meninggalkan Stitch sendiri di dasar laut. Sampai akhirnya untungnya Stitch berhasil sadar dan selamat dari tenggelam. Tapi perayaan mereka tak bertahan lama. Ibu Dewa Galaksi datang tiba-tiba, yang tanpa basa-basi langsung menyatakan akan menahan Stitch yang masih berstatus buronan. Stitch dengan wajah sedih menyerahkan dirinya tanpa perlawanan karena ia tahu konsekuensi yang akan terjadi. Dan dia tidak ingin Lilo atau siapapun itu ikut terseret. Tapi sebelum dibawa pergi, Stitch meminta izinnya untuk berpamitan kepada makhluk bumi yang ia sebut keluarga. Saat itulah sesuatu berubah. Ibu Dewan melihat sendiri makhluk kecil ini ternyata punya rasa sayang, punya keberanian untuk melindungi, dan punya tempat di hati orang lain. Sebuah makhluk yang bukan sekadar eksperimen. Dan keputusan pun berubah. Stitch diizinkan tinggal di bumi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bagian dari keluarga Lilo. Dia akan diawasi oleh Likli yang ditugaskan menetap bersama mereka. Suasana langsung pecah. Lilo melompat senang. Nina nggak bisa menahan senyum, begitu juga semua yang ada di situ. Dan Stitch, dia peluk Lilo erat-erat. Mungkin pelukan paling berharga sepanjang hidupnya. Dan untuk pertama kalinya,
dia tidak lagi merasa sendiri dan terasingkan. Berakhirlah alur cerita dari film Lilo and Stitch. Dari film ini kita kembali disadarkan kalau waktu itu berlalu. Stitch yang awalnya hanya makhluk eksperimen pelarian sekarang udah punya tempat di hati Lilo dan keluarganya. Memang hidup mereka nggak langsung jadi sempurna. Tetap ada ribut kecil gitu, masalah, dan hal-hal yang nggak bisa ditebak deh pokoknya. Tapi satu hal yang pasti, mereka udah saling nemuin satu sama lain. Dan yap, keluarga itu nggak harus satu darah. Cukup saling menerima, menjaga, dan nggak ninggalin saat keadaan lagi susah. Untuk kita semua yang sering kali ngerasa kesepian, punya satu orang aja yang bilang, "Aku di sini buat kamu," udah lebih dari cukup. Jadi, terima kasih sudah menonton dan jaga diri kalian baik-baik ya. Sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Cheerio!